Hilir ketiga kirap Limbayang Patisoni dari Sango Kecamatan Kuantan Mudik, Putih Mandi Mayang Terurai dari Rantau Sialang juga dari Kecamatan Kuantan Mudik sudah dilepas. Nampaknya di depan pancang pemisah yang kedua berdiri langsung setekang tarik Putih Mandi Mayang Terurai dari Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik ini. Namun nampaknya kirap Limbayang Patisoni sebelah kiri juga berusaha untuk menyamakan, bahkan sama sudah haluan kedua buat jalur berada di depan pancang pemisah yang ketiga pada saat ini. Yang tadinya berdiri si tukang tari Putih Mandi masih berusaha untuk berdiri, bahkan nampaknya kirap Limbayang Patisoni ambil alih kemenangan sementara ketika membelah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Nah saudara-saudara, benar-benar berimbang kedua buah jalur. Haluan kedua buah jalur ini belum dapat kita nyatakan ataupun dapat kita lihat dan sempurna apakah memang Putih Mandi Mayang Terurai telah dahulu atau mendahului haluan kirap Limbayang Patisoni. Namun yang jelas nampaknya kedua buah jalur ini berusaha sekuat tenaga. Nah nampaknya memang meluncur sedikit haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur kirap Limbayang Patisoni yang berada di sebelah kiri. Semangat anak pacuan dari Putih Mandi Mayang Terurai Rantau Sialang benar-benar secara akurat kami kira. Namun nampaknya kirap Limbayang Patisoni berusaha juga sekuat tenaga. Tinggal hanya beberapa meter saja perjuangan mereka memang akan berakhir, tetapi kedua buah jalur secara eksis dan juga secara ketat nampaknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk memacukan jalurnya. Belum dapat dipastikan Putih Mandi Mayang Terurai masih terdepan. Nah santai kembali nampaknya dayungan dari Putih Mandi Mayang Terurai, sementara kilat Limbayang Patisoni juga berhenti mendayung, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Batu lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di sebelah kanan sedikit demi sedikit menegit nampaknya batu lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di sebelah kanan, namun tidak menyurutkan niat dan harapan dari jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan Pulau Panjang Hilir dari Inuman ini yang berada di sebelah kiri. Walaupun pada saat ini masih eksis tampil di depan batu lompatan Harimau Kompe Kinali, namun belum dapat kita pastikan apakah di akhir atau di finish nanti akan dipertahankan oleh batu lompatan Harimau Kompe Kinali. Namun pada saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Tentunya di kawasan pancang terakhir ini batu lompatan pada saat ini kembali mendayung jalurnya sekuat tenaga. Namun tentu Lancang Kuning Rantau Kuantan Pulau Panjang Hilir Inuman berusaha untuk menyamakan haluan, tetapi seperti halnya Putih Mandi Mayang Terurai tadinya kembali santai batu lompatan Harimau Kompe ketika Lancang Kuning Rantau Kuantan pada saat ini juga berhenti mendayung, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir kelima Tua Inayan mendulang Untuang Pulau Aro berhadapan dengan Pangeran Hilir Rantau Kuantan. Melaju ke hari ketiga. Saudara-saudara, hilir yang kedua hilir keempat Lancang Kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir sebelah kiri berhadapan dengan batu lompatan Harimau Kompe dari Kinali Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kanan. Yang menang adalah batu lompatan Harimau Kompe. Nampaknya belum diberi aba-aba oleh panitia Pancang Star. Putri Samudra
dari Benai Kecil, Kecamatan Benai, mengambil posisi jalan sebelah kanan. Nah, ancang-ancang sudah. Garuda Mas Kampung Medan terdapat yang sedang langkah Samudra Banjar Benai. Pada saat ini kedua buah jalur ini sudah berada lebih kurang 5 meter di depan. Ancang sudah. Mereka berusaha menjemput dan juga bersiap-siap untuk bisa oleh setiap ancang lepas berbunyi sudah dan nomor yang pertama sudah hilir yang ketujuh. Hilir ketujuh Garuda Mas Kampung Medan. Samudra dari Banjar yang berada di sebelah kanan. Nampaknya mantan juara 2 tahun yang lalu langsung tertinggal oleh Garuda Mas Kampung Medan Kuantan Hilir yang berada di sebelah kiri. Sementara 9 langkah di Samudra pada saat ini masih tertinggal atas ruang jalur Garuda Mas dari Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di sebelah kiri. Bahkan pada saat ini jalur 9 langkah Putri Samudra berusaha untuk menyamakan kembali haluannya, membelah sudah panjang pemisah yang ketiga, berpacu di pertengahan panjang pemisah yang keempat ini. Nampaknya jalur 9 langkah Putri Samudra ini sedikit demi sedikit berusaha untuk menyamakan, namun masih tetap tertinggal saja oleh haluan jalur Garuda Mas Kampung Medan Kuantan Hilir yang berada di sebelah kiri. Pada saat ini nampaknya tidak menoreh ke kiri dan ke kanan kedua buah jalur ini. Yang jelas Garuda Mas Kampung Medan yang tadinya meninggalkan 9 langkah Putri Samudra ini, namun sedikit demi sedikit nampaknya pada saat ini 9 langkah Putri Samudra dengan penuh meyakinkan nampaknya tampil sedikit di depan atas Garuda Mas yang berada di sebelah kiri, namun kembali ditempel secara ketat oleh haluan jalur Garuda Mas yang berada di sebelah kiri. Nampaknya benar-benar perjuangan mereka ini berusaha sekuat tenaga Garuda Mas untuk menyamakan kembali haluannya, tetapi pada saat ini perjuangan mereka tinggal berapa meter ke depan. Nampaknya Garuda Mas benar-benar berpacu secara ketat dan akurat. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang lebih dahulu mendahului masuk finish. Masuk! Kecamatan Pangyan yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya membelah sudah panjang pemisah yang kedua. Nampaknya jalur Rasau Indah dari Tambak Rengat yang berada di sebelah ini unggul sementara atas haluan jalur Selendang Putih Pulau Deras dari Kecamatan Pangyan yang berada di sebelah kanan. Ketika mereka membelah sudah atau melintas panjang pemisah yang ketiga, berpacu tentunya di kawasan panjang pemisah yang keempat, kembali nampaknya Selendang Putih dari Pulau Deras Pangyan berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan dengan Rasau Indah Tambak Kuala Cinaku Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Nah, yang tadinya tertinggal Selendang Putih Pulau Deras Pangyan ini kembali nampaknya melesat ke depan atas haluan jalur Rasau Indah Tambak Kuala Cinaku ini. Namun tentunya Rasau Indah tidak mau ketinggalan. Dengan skala kekuatan yang masih tersisa ini, terjatuh salah satu atlet perpacuan dari Rasau Indah Tambak Kuala Cinaku Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri. Nah, masih tampil di depan Selendang Putih Pulau Deras yang berada di sebelah kanan atas Rasau Indah dari Tambak Kuala Cinaku yang berada di sebelah kiri. Keadaan sementara belum dapat kita pastikan. Yang jelas nampaknya Rasau Indah masih tertinggal atas haluan jalur Selendang Putih Pulau Deras Pangyan yang berada di sebelah kanan. Pada saat ini tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Rasau Indah masih tertinggal atas Selendang Putih Pulau Deras Kecamatan Pangyan yang berada di sebelah kanan. Masuk!
Setiang Omer Ratu Bungsu dari seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di sebelah kanan. Walaupun pada saat ini tertinggal sedikit atas haluan jalur Niang Kuantan Conagori, Bahtera Motor yang berada di sebelah kiri. Namun nampaknya semangat Setiang Omer Ratu Bungsu yang berada di sebelah kanan nampaknya dapat mengimbangi Niang Kuantan Conagori yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya sama sudah haluan kedua buah jalur. Bahkan nampaknya Setiang Omer Ratu Bungsu yang berada di sebelah kanan unggul sementara atas Niang Kuantan Conagori yang berada di sebelah kiri. Masih dapat meninggalkan Niang Kuantan Conagori yang berada di sebelah kiri. Sedikit demi sedikit Niang Kuantan melejit ke depan atas haluan jalur Setiang Omer Ratu Bungsu yang berada di sebelah kanan. Belum dapat kita pastikan, tinggal beberapa meter. Masuk. Nah, sementara kita alihkan kembali perhatian dan pandangan kita ke pancang pemisah yang ketiga pada saat ini, di mana berpacu hilir yang ke-10 Titisan Tak Ambil Tahu dari Lapak Pasir Penyu Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri berhadapan dengan Toduang Pisau Rimbo Piako Pebawon Hilir yang berada di sebelah kanan. Pada saat ini ke pertengahan pancang pemisah yang keempat ini nampaknya jalur Titisan Tak Ambil Tahu dari Indragiri Hulu ini unggul sementara haluannya atas Toduang Pisau Rimbo Piako Pebawon Hilir yang berada di sebelah kanan. Pada saat ini nampaknya Titisan Tak Ambil Tahu ini dari Rengat Indragiri Hulu, tepatnya Lambak Pasir Penyu ini masih unggul sementara atas Toduang Pisau Rimbo Piako dari Pebawon Hilir yang berada di sebelah kanan. Sedikit demi sedikit anak pacuan dari jalur Toduang Pisau Rimbo Piako sekuat tenaga memacukan jalurnya. Bahkan si tukang timbul ruang terjatuh sudah dari anak pacuan Toduang Pisau Rimbo Piako. Namun pada saat ini sama sudah haluan kedua buah jalur antara Titisan Tak Ambil Tahu dari Lambak Pasir Penyu berhadapan dengan Toduang Pisau Rimbo Piako yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Nah, benar-benar berimbang kedua buah jalur. Titisan Tak Ambil Tahu nampaknya unggul sementara atas Toduang Pisau Rimbo Piako yang berada di sebelah kanan. Belum dapat kita pastikan. 1, 2, 3, masuk. Wah, jauh ini. Oh, mantap yang itu. Yang hijau. Sedikit nampaknya berdiri sudah Binti Mandi yang berada di sebelah kanan, namun sedikit saja di depan haluan jalur beruang hitam dari Teberau Panjang yang berada di sebelah kiri. Apakah keadaan sementara akan diperjuangkan atau dipertahankan? Terjatuh sudah si tukang tari dari Binti Mandi yang berada di sebelah kanan, namun beruang hitam tetap melesat ke depan atas haluan Binti Mandi. Nah, yang tadinya tertinggal nampaknya Binti Mandi melesat kembali ke depan atas haluan jalur beruang hitam, kembali terjatuh anak pacuan beruang hitam yang berada di sebelah kiri. Tetapi sedikit demi sedikit kembali nampaknya beruang hitam untuk menyamakan haluan dengan Binti Mandi yang berada di sebelah kanan. Belum dapat kita pastikan perjuangan mereka akan berakhir, namun Binti Mandi masih unggul sementara. Namun 3 meter ke depan belum dapat kita pastikan. Masuk. Dahulu pancang awal untuk hilir yang ke-13 Serambi Tuah Bunga Keempat ada di Pulau Supan Minuman berada di jalan sebelah kanan berhadapan dengan Satria Muda Panglima Kuantan dari Lubuk Perentang yang menempati posisi dalam sebelah kiri. Dari kejauhan saudara-saudara, Satria Muda Panglima Kuantan dari Lubuk Perentang ini nampaknya ambil alih kemenangan sementara di depan haluan jalur Serambi Tuah Bunga Cempaka yang berada di jalan sebelah kanan sampai di arena pancang pemisah yang keempat saat ini.
masih dalam keadaan sementara tertinggal haluan Serambi Tua Bunga Cempaka Pulau Sipan yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Tampaknya masih dalam keadaan sementara. Yang akan membelah dan melewati pancang pemisah yang keempat, akan memasuki kawasan arena pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih dalam keadaan sementara. Satria Muda Panglimo Kuantan Lubuk Terentang masih berada di depan. Tertinggal masih Serambi Tua Bunga Cempaka yang berada di jalan sebelah kanan. Terlalu menyilang tidak kita lihat haluan jalur Serambi Tua Bunga Cempaka. Namun tidak beberapa meter di depan pancang pemisah yang kelima, haluan jalur Satria Muda Panglimo Kuantan ini terancam ditinggalkan oleh haluan jalur Serambi Tua Bunga Cempaka. Ternyata benar saat ini saudara-saudara, Serambi Tua Bunga Cempaka yang tadinya tertinggal saat ini memimpin sudah atas haluan jalur Satria Muda Panglimo Kuantan Lubuk Terentang yang berada di jalan sebelah kanan. Kembali sama haluan Satria Muda ambil alih. Menjelang menembus ke garis pancang akhirnya saudara, masih Satria Muda kali ini masuk. Lepas sendiri yang ke-15 Putra Kuantan Tanjung Bungaran yang berada di jalan sebelah kanan tampaknya harus tertinggal sementara oleh Bintang Muda Canang Nagori Seberang Sungai Kecamatan Gunung Luar yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankannya untuk mengambil tiket ke hari ketiga pacu jalur tradisional tahun 2013 oleh Bintang Muda Canang Nagori ini? Atau sebaliknya bahwa Putra masih memimpin saat ini di depan dengan kostum dan daun pendayung kuning, saudara-saudara. Tampaknya bocah cilik dengan kostum oranye yang berada di depan masih belum berani memari dan berdiri, saudara-saudara. Berarti jalurnya masih berada di depan sampai di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan tertinggal Putra Kuantan Tanjung Bungaran yang berada di jalan sebelah kanan. Begitu akan membelah dan melewati pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih dalam keadaan sementara, sedikit demi sedikit tampaknya ketertinggalan haluan jalur Putra Kuantan Tanjung Bungaran hampir mampu menyamakan haluannya dengan Bintang Muda Canang Nagori di pertengahan pancang pemisah yang keenam ini, saudara. Masih dalam keadaan sementara Bintang Muda Canang Nagori memimpin di depan Putra Kuantan Tanjung Bungaran. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang terakhir masih Bintang Muda Canang Nagori yang berada di depan, kendati hanya tipis saja, beberapa orang saja. Namun pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, hanya tinggal beberapa meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim Up tahun 2012 yang lalu. Setelah hari ini berhadapan dengan pendekar panjang Bukit Seguntur, akankah Sialang Soko Putri Mandi akan tersisi di hari kedua ini atau bakal melangkah ke hari kedua? Jalur yang diandalkan dari Kabupaten Indragiri Hulu yang mana tahun 2000 pancang awal Himir yang ke-18 Sialang Soko Putri Mandi berada di jalan sebelah kanan, pendekar panjang Bukit Seguntur berada di jalan sebelah kiri, saudara-saudara, berada sudah di depan pancang pemisah yang kedua. Saudara-saudara, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan sementara. Ternyata Sialang Soko Putri Mandi tertinggal, dipermalukan oleh pendekar panjang Bukit Seguntur di depan pancang pemisah yang ketiga, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara pendekar panjang Bukit Seguntur ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Ketertinggalan haluan jalur Sialang Soko Putri Mandi yang berada di jalan sebelah kanan sedikit demi sedikit tampaknya berusaha untuk menyamakan haluannya dengan pendekar panjang Bukit Seguntur dari Pisang Brebes yang berada di jalan sebelah kiri. Masih saja tetap memimpin, saudara-saudara. Mampukah pendekar panjang Bukit Seguntur ini untuk memulangkan Sen Runner Up tahun 2012 yang lalu
atau sebaliknya Sialang Soko Putri Mandi ini akan memperoleh tiket melaju ke hari ketiga. Belum bisa kita pastikan. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Sialang Soko Putri Mandi tertinggal sudah saudara-saudara. Tampaknya pendekar panjang Bukit Seguntur oleh Sialang Soko Putri Mandi, kendati hanya tipis saja di pertengahan pancang pemisah yang ke-6. Kembali nampaknya pendekar panjang Bukit Seguntur sedikit demi sedikit. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur. Nah, saudara-saudara, menjelang menembus garis finish, pendekar panjang unggul sementara masuk. Sudah dilepas oleh panitia pelepas dan hulu pancang awal. Nah, tanpa disangka-sangka saudara-saudara, Kumayang Pulau Inhu meninggalkan sementara Putra Indragiri dari kampung Pulau Inhu yang berada di jalan sebelah kiri saat ini. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan sampai ke pancang pemisah yang kedua, namun tidak bertahan lama di kawasan pancang pemisah yang ketiga, yang tadinya Putra Indragiri tempat tertinggal ambil alih sudah kemenangan sementara atas haluan jalur Kumayang Pulau Inhu ini. Nah, saudara-saudara, berada sudah di bawah kawasan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan berimbang. Benar-benar terjadi pertarungan yang cukup ketat antara Kumayang Pulau Inhu dengan Putra Indragiri dari kampung Pulau Rengat ini, saudara-saudara. Nah, saat ini berada sudah di kawasan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan tertinggal sementara Kumayang, kendati hanya tipis saja. Akankah kemenangan sementara yang berada di Putra Indragiri ini akan mampu dipertahankannya untuk mendapat tiket ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Jalur jalan sebelah kanan ini tampaknya saudara-saudara masih dalam keadaan sementara memimpin atas haluan jalur Kumayang dari Pulau Inhu, Kecamatan Benai, saudara-saudara. Segera akan melewati dan membelah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Putra Indragiri masih saja memimpin saat ini, saudara-saudara, di depan haluan jalur Kumayang dari Pulau Inhu ini. Nah, saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6, arena pancang pemisah yang terakhir, Putra Indragiri masih dalam keadaan sementara memimpin atas haluan jalur Kumayang dari Pulau Inhu ini. Hanya tinggal beberapa meter, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-19, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara yang kita saksikan adalah hilir yang ke-21, Pulau Layi Mandulang Untuang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Siluman Buaya Danau menempati posisi jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang ketiga. Saat ini memimpin sementara haluan jalur Pulau Layi Mandulang Untuang. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Pulau Layi Mandulang Untuang atas haluan jalur Siluman Buaya Danau? Belum bisa kita pastikan. Tampaknya haluan jalur Siluman Buaya Danau sedikit demi sedikit tampaknya harus mengurangi jarak kekalahannya di depan haluan jalur Pulau Layi Mandulang Untuang ini. Nah, saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, hampir mampu disamakan oleh Siluman Buaya Danau saat ini, saudara-saudara. Dengan haluan jalur Pulau Layi Mandulang Untuang ini hanya tinggal beberapa meter saja tampaknya ketertinggalan haluan jalur Siluman Buaya Danau ini. Namun masih dalam keadaan sementara Pulau Layi Mandulang Untuang unggul tipis di depan pancang pemisah yang kelima saat ini. Akankah sementara Siluman Buaya Danau mampu menyamakan haluan di depan pancang pemisah yang kelima ini? Belum, masih dalam keadaan tertinggal, saudara-saudara. Haluan jalur Siluman Buaya Danau atas haluan jalur Pulau Layi Mandulang Untuang, saudara-saudara, sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Masih dalam keadaan sementara Pulau Layi Mandulang Untuang memimpin di depan Siluman Buaya Danau yang berada di jalan sebelah kiri saat ini, saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter berhenti Siluman Bendayung memberikan jalan mulus. Masuk sudah hilir yang ke-21, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal hilir yang ke-22. Ular Putih Minggu Biso dari Pulau Kulur berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Rantau Sialang Lubuk Bangko dari Pulau Panjang Hulu Inuman berada di jalan sebelah kiri. Dewati sudah pancang pemisah yang kedua, berada di arena pancang pemisah yang ketiga saat ini. Masih dalam keadaan sementara Ular Putih Minggu Biso memimpin atas haluan jalur Rantau Sialang Lubuk Bangko Pulau Panjang Hulu Inuman.
saudara-saudara, kemenangan yang cukup tipis yang tadi diraih oleh ular putih Linggo Biso di depan pancang pemisah yang keempat. Tampaknya harus ditempel secara ketat oleh Rantau Sialang Lubuk Bangko dari Pulau Panjang Hulu Inuman yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ular putih Linggo Biso ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini tampaknya Rantau Sialang Lubuk Bangko Pulau Panjang Hulu Inuman ini coba berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan haluannya dengan haluan jalur ular putih Linggo Biso. Namun saudara-saudara, saat ini tampaknya masih dalam keadaan tertinggal. Ular putih Linggo Biso saat ini tampaknya masih memimpin di depan sampai di pertengahan pancang pemisah yang ke-6, saudara-saudara. Nah, hanya tinggal beberapa meter perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Ular putih Linggo Biso masih berada terdepan di haluan jalur Rantau Sialang Lubuk Bangko. Hanya tinggal beberapa meter, masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, saat ini adalah hilir yang ke-23 Congkaman Olang Putih SDM Kampung Baru berada di jalan sebelah kanan, berhadapan dengan Harimau Paing Tuah Nagori yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, memimpin sementara haluan jalur Congkaman Olang Putih SDM Kampung Baru Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Harimau Paing Tuah Nagori. Saudara-saudara, saat ini masih kita tunggu membalad sudah pancang pemisah yang kelima. Saat ini masih dalam keadaan sementara Congkaman Olang Putih ASDM Kampung Baru masih memimpin jauh di depan haluan Harimau Paing Tuah Nagori dari Pulau Banjarkari Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, saudara-saudara, Kecamatan Pemekaran ini tampaknya masih berada di depan Congkaman Olang Putih ASDM Kampung Baru Sentajo Raya. Nah, saudara-saudara, saat ini di pertengahan pancang pemisah yang ke-6, yakni kawasan pancang pemisah yang terakhir, masih dalam keadaan sementara masuk sudah hilir yang ke-23. Segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal, di mana hilir yang ke-25 tampaknya bergerak sudah dari hulu pancang awal berada di jalan sebelah kiri, minta jalan BPNRI. Di jalan sebelah kanan Raja Laut Sungai Soria, Kuantan hilir seberang. Dari kejauhan saudara-saudara, minta jalan BPNRI Petambahan memimpin sudah di depan haluan jalur Raja Laut Sungai Soria yang berada di jalan sebelah kanan. Dilewati sudah pancang pemisah yang ketiga, memasuki arena pancang pemisah yang keempat saat ini, saudara-saudara. Masih dari kejauhan kita lihat haluan jalur lintah jalan BPNRI benar-benar tangguh untuk disamakan oleh Raja Laut Sungai Soria dari Kuantan hilir seberang ini. Namun tidak menutup kemungkinan dengan dua tersisa arena pancang pemisah memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini. Haluan jalur dari lintah jalan BPNRI hampir mampu disamakan oleh Raja Laut Sungai Soria yang berada di jalan sebelah kanan, mendekati dan hampir melewati pancang pemisah yang kelima saat ini. Saat ini lintah jalan BPNRI masih mampu bertahan di depan atas haluan jalur Raja Laut Sungai Soria. Saudara-saudara, sama sudah haluan kedua buah jalur lintah jalan tipis saja di depan haluan jalur Raja Laut. Saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 masih lintah jalan BPNRI memimpin sementara, kendati hanya tipis saja, tinggal beberapa meter. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Satu harimau kondang melambangkan keberanian
dan hulu panjang awal meluncur sudah di depan panjang pemisah yang pertama. Dentuman meriam terdengar sudah. Apakah sudah bisa dilepas? Masih kita tunggu saudara-saudara informasi dari panitia pelepas di hulu panjang awal sana. Sudah dilepas hilir yang ke-27. Pangeran Fortuna Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri. Dubalang Sati Harimau Pondam berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara memimpin sudah haluan jalur Pangeran Fortuna Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kiri. Atas haluan jalur Dubalang Sati Harimau Pondam Logas Tanah Darat yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar radio pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengi, dapat kita dibayangkan, namun ketertinggalan haluan jalur Dubalang Sati Harimau Pondam di depan pancang pemisah yang keempat sudah cukup jauh saudara-saudara. Namun saat ini tidak menurunkan semangat dari anak pacuan Dubalang Sati Harimau Pondam, kendati sudah tertinggal satu buah jalur. Pangeran Fortuna Raja Ponsel tetap saja mendayung jalurnya sekuat tenaga untuk semakin memperpanjang kemenangannya di depan pancang pemisah saat ini. Di depan pancang pemisah yang kelima ini masih dalam keadaan sementara. Pangeran Fortuna Raja Ponsel dari Pulau Rumput Kecamatan Gunung Tor ini tampaknya benar-benar tangguh untuk disamakan haluannya oleh haluan jalur Dubalang Sati Harimau Pondam yang berada di jalan sebelah kanan di pertengahan pancang pemisah yang ke-6, yakni pancang pemisah yang terakhir. Benar-benar tangguh Pangeran Fortuna Raja Ponsel tampaknya maju sudah di depan haluan jalur Dubalang Sati Harimau Pondam. Masuk sudah hilir yang ke-27, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sebelah kanan agak sedikit ke pulau seberang Taluk. Nah, masih dalam keadaan sementara saudara-saudara. Tolong pompong kesehatan ke kiri, nanti kena oleh jalur. Sultan Nanggarang Linsono Godang saat ini masih dalam keadaan mengurangi jarak ketertinggalannya. Atas haluan jalur Meriam Onggang Parau membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Masih Meriam Onggang Parau berada di depan haluan jalur Sultan Nanggarang Linsono Godang saudara-saudara. Nah, saat ini masih di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 atau pancang pemisah yang terakhir. Hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus garis finish. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sembarang Elang Mulai Sekda Kuantan Sengi menempati posisi jalan sebelah kiri. Ular Hilir ke-28 Mariap Onggang Parau ESDM dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sultan Nanggarang Linsono Godang dari Pulau Kupai Kecamatan Pangean jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Mariap Onggang Parau ESDM. Kembali kita liput dan kita cover untuk hilir yang
ke-30. Ular Kumbang Pembatang Pangyan masih keadaan tertinggal saat ini oleh haluan jalur sembaran Olang Pulai Sekda Kuantan Singini yang berada di jalan sebelah kiri saat ini. Masih dalam keadaan sementara. Akankah kemenangan sementara sembaran Olang Pulai Sekda Kuantan Singini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish karena harus ditempel secara ketat oleh Ular Kumbang dari Pembatang Pangyan yang berada di jalan sebelah kanan, melintas sudah di pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Masih dalam keadaan sementara, sembaran Olang Pulai Sekda Kuantan Singini ini masih memimpin sementara atas haluan jalur Ular Kumbang Pembatang Pangyan yang saat ini, saudara-saudara, masih berada di depan pancang pemisah yang kelima, melewati sudah pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Masih dalam keadaan sementara saat ini memimpin haluan jalur sembaran Olang Pulai di kawasan pancang pemisah yang keenam ini. Masih dalam keadaan sementara, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan? Saat bergerak santai sudah sembaran Olang Pulai Rawang Binjai ini, saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang keenam ini. Hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus garis finish, masuk sudah hilir yang ke-30. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saat yang kita saksikan saat ini adalah hilir yang ke-31. Buayo Danau Bandar Alekari berada di jalan sebelah kiri. Sedangkan Mutiara Ujung Negeri Pucuk Rantau berada di jalan sebelah kanan. Memimpin sementara saat ini haluan jalur Buayo Danau di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Mutiara Ujung Negeri yang berada di jalan sebelah kanan. Melintas dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki arena pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih dalam keadaan sementara, hampir mampu disamakan oleh haluan jalur Mutiara Ujung Negeri dari Pucuk Rantau yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, sama sudah haluan kedua buah jalur di depan pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih dalam keadaan sementara, haluan jalur Mutiara Ujung Negeri memimpin sudah di depan. Tertinggal sementara Buayo Danau yang berada di jalan sebelah kiri saat ini, saudara. Akankah kemenangan sementara Mutiara Ujung Negeri ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini tampaknya, saudara-saudara, sama sudah haluan kedua buah jalur menjelang menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter, tinggal menembus garis akhir. Masuk! Saudara-saudara, para penonton, yang kita saksikan sekarang ini adalah hilir yang ke-32. Panglima Satitoar berada di jalan sebelah kiri. Raja Wali Pulau Emas Muaro Tombang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin sementara Panglima Sati yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Raja Wali Pulau Emas, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara Panglima Satitoar ini akan mampu mempertahankan kemenangan sementara sampai di depan pancang pemisah? Masih kita menunggu untuk hilir yang ke-32 berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih dalam keadaan sementara Panglima Satitoar memimpin, hampir mampu disamakan oleh haluan Raja Wali Pulau Emas dari Muaro Tombang yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara. Mohon P3K meluncur ke jalur Buayo Danau. P3K meluncur ke jalur Buayo Danau. Jalur hilir ke-31. Baik, terima kasih rekan Darus yang telah dengan terus semangat melaporkan hilir demi hilir pada pacu jalur hilir pada hari yang kedua. Baik, yang hilir ini yang kita saksikan adalah hilir yang kedua. Rajo Bujang Gempa Kirana berada di posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Power Agung dari Koto Gunung Tuar yang berada di sebelah kanan. Nah, masih tertinggal nampaknya Rajo Bujang yang berada di sebelah kiri, sementara Power Agung
yang berada di sebelah kanan masih unggul, sementara haluannya atas Rajo Bujang yang berada di sebelah kiri. Namun perasaan ini pertengahan panjang terakhir ini nampaknya Poer Agung masih unggul sementara. Namun Rajo Bujang sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan belum dapat dipastikan. Beberapa meter ke depan perjuangan mereka akan berakhir. Masuk. Nampaknya hilir ke-31. Hilir ke-31 tadi Buayo Danau dari Panitia Bandar Mutiara Alai Ujung Negeri. berhadapan dengan Mutiara Ujung Negeri Pucuk Rantau. Nampaknya harus melihat layar monitor karena begitu tipisnya kemenangan salah satu di antara kedua buah jalur ini, atau ya mungkin sama-sama menembus ke garis finish, belum dapat kita pastikan. Yang jelas perwakilan kedua buah jalur ini akan kita dengarkan dari Dewan Hakim nantinya. Hilir ke-31 Buaya Danau dari Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Mutiara Ujung Negeri dari Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Mutiara Ujung Negeri. Nah, saudara-saudara, mari kita saksikan dan kita liput kembali hilir yang kelima. Tua Inayan Mandulang Untuang Pulau Aro, Pangeran Hilir Rantau. Wali Pulau Emas dari Muara Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Panglima Sati. Baik, kembali kita cover dan kita leput hilir yang kelima. Tua Inayan Mandulang Untuang Pulau Aro, Pangeran Hilir Rantau Kuantan yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya pada saat ini membalap panjang pemisah yang kelima. Nah, yang berada di sebelah kiri Tua Inayan. Ini adalah jalur Ombaknya Lo Sinutu Olang yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Sementara Danau Sati Kompe Batua yang berada di yang berada di sebelah kanan ini nampaknya masih cukup tangguh. Ombaknya Lo atas haluan jalur Danau Sati Kompe Batua dari Benek Kecil yang berada di sebelah kanan. Nah, walaupun pada saat ini masih berada kira-kira 20 meter ke depan dari garis finish, tapi santai kami kira Ombaknya Lo Sinutu Olang yang berada di sebelah kiri. Nah, masuk sudah hilir ke-6 tadi. Nah, sementara yang kita saksikan adalah hilir yang ke-12. Hilir ke-12 Duri Bingkuang Rawang Panjang berhadapan dengan penentuan Batang Kuantan dari Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, mengambil posisi jalan sebelah kanan. Duri Bingkuang Rawang Panjang Pulau Kedundung nampaknya unggul sementara atas penentuan Batang Kuantan dari Desa Sawah yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Masih di depan pancang pemisah yang kelima. Masih unggul sementara jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Namun tentunya penentuan Batang Kuantan ini berusaha sekuat tenaga. Walaupun pada saat ini tinggal satu pancang, perjuangan mereka tentu belum berakhir. Kesempatan masih terbuka lebar. Duri Bingkuang Rawang Panjang Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah masih mendahului haluan jalur penentuan Batang Kuantan yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum dapat kita pastikan. Yang jelas santai kembali nampaknya. Masa sudah dilepas.
Pendekar Kuning Pabon Hulu berhadapan dengan kipasan Gajah Putih tebing tinggi yang berada di sebelah kanan. Unggul sementara nampaknya Pendekar Kuning dari Pabon Hulu dari Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara kipasan Gajah Putih yang berada di sebelah kanan masih tertinggal membelah sudah panjang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan panjang pemisah yang keempat. Nampaknya Pendekar Kuning yang berada di sebelah kiri, si tukang tari masih menari-nari di depan, pertanda haluannya masih mendahului kipasan Gajah Putih terbentuk di Kecamatan Benai yang berada di sebelah kanan. Walaupun pada saat ini tertinggal, namun mereka berusaha, yakni kipasan Gajah Putih yang berada di sebelah kanan ini berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan. Namun tentunya jalur Pendekar Kuning yang berada di sebelah kiri berusaha juga sekuat tenaga untuk mendahului. Nah, hampir bisa disamakan oleh haluan kipasan Gajah Putih dari tebing tinggi Semendolak Kecamatan Benai yang berada di sebelah kanan membelah sudah panjang pemisah yang kelima. Nampaknya masih menari-nari si tukang tari Pendekar Kuning Pabon Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, masih unggul sementara Pendekar Kuning Pabon Hulu ini. Namun nampaknya kipasan Gajah Putih dari tebing tinggi ini masih berusaha untuk kembali menyamakan haluan mereka. Namun perjuangan sementara pada hilir yang ke-16 atau yang kita saksikan ini adalah hilir ke-16 Kilek Sonjo Tuan Aguri Kotorajo berhadapan dengan tapak gudang Sungai Gorokan ESDM yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Pada saat ini nampaknya jalur tapak gudang Sungai Gorokan nampaknya unggul sementara atas jalur Pendekar Kilek Sonjo Tuan Aguri dari Kotorajo yang berada di sebelah kiri. Nampaknya cukup tangguh pada saat ini tapak gudang Sungai Gorokan yang berada di sebelah kanan ini atas haluan jalur Kilek Sonjo Tuan Aguri dari Kotorajo Kecamatan Kuantan hilir seberang ini masih berusaha sekuat tenaga tapak gudang yang berada di sebelah kanan. Namun tentu Kilek Sonjo tetap berusaha dengan tenaga yang tersisa untuk sama-sama berusaha untuk menembus ke garis finish ini. Tinggal beberapa meter saja ke depan, perjuangan mereka berakhir sudah. Oh, iya betul bu ya. Sama gitu. Kamu main di tar ya. Baik, yang kita saksikan ini adalah hilir ke-17 Pendekar Sultan Bukit Keramat Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Tuar sebelah kiri berhadapan dengan Pulau Batua Tambak Kuala Cinaku Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Nampaknya masih cukup tangguh jalur Pulau Batua dari Tambak Kuala Cinaku Indragiri Hulu atas pendekar panjang ini masuk kami dari Pendekar Sultan Bukit Keramat ini. Masih jalur Pulau Batua menembus langsung ke garis finish. Nah, mari kita saksikan kembali. Inilah jalur hilir ke-20 Linggar Jati RAPP berhadapan dengan Siposan Rimbo yang berada di sebelah kanan. Nampaknya imbang sudah, nampaknya sama sudah membelah panjang pemisah yang keempat berpacu di halaman atau di panjang pemisah yang kelima. Nampaknya Siposan Rimbo pada saat ini unggul sementara atas luar jalur Linggar Jati Bintang Cempaka, tetapi nampaknya tidak bertahan lama. Nampaknya Linggar Jati Bintang
Bintang Cempaka kembali menyamakan haluan atas Siposan Ripo yang berada di sebelah kanan. Nampaknya membelah sudah panjang pemirsa yang kelima berpacu di kawasan panjang terakhir ini. Jalur Linggarjati JRPP berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan dengan Siposan Ripo yang berada di sebelah kanan. Belum dapat dipastikan. Yang jelas sedikit demi sedikit Linggarjati Bintang Cempaka menyamakan haluannya dengan Siposan Ripo yang berada di sebelah kanan. Belum dapat dipastikan apakah Siposan Ripo atau Linggarjati masuk. Hilir kelima, Tua Inayan mendulang untung dari Pulau Harap, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pangalan Hilir Rantau Kuantan dari Tupau, Kecamatan Tenti, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tua Inayan mendulang untung. Baik, informasi dan liputan berikutnya kembali rekan Darwis. Baik, saat ini yang kita saksikan adalah hilir yang ke-24. Cahaya Baru Sikaping Pangean berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Kalo Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal saat ini Cahaya Baru Sikaping Pangean yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Kalo Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau yang berada di jalan sebelah kanan. Saat ini berada sudah di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Masih Kalo Jengking Tigo Jumbalang yang berada di depan saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter masuk. Anau Sati Kompe Batua dari Bene Kecil Kecamatan Bena, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Ombak Nyale Simutu Orang. Saudara-saudara, kita lihat yang ketika untuk hilir yang ke-26. Putra Hilir yang ke-12. Biri Bangkuang Rawang Panjang dari Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Penentuan Batang Kuantan dari Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang Rawang Panjang. saudara-saudara, Bangkari menempati posisi jalan sebelah kiri. Saat ini saudara-saudara masih dalam keadaan sementara. Saat ini masih kita menengok Juragan Kuantan. Saat ini hilir yang ke-29, Juragan masih berada di depan. Haluan jalur Dewa Ruci Arung Samudra saat ini hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Juragan Kuantan saat ini saudara masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.